Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Followers. Perkenalkan nama saya Siti Rohma. Dalam video kali ini saya ingin berbagi refleksi tentang career development roadmap sebagai calon peneliti sosial, sebuah profesi yang saya yakini dapat memberi dampak nyata bagi masyarakat melalui riset yang partisipatif dan humanis. Saya percaya bahwa penelitian sosial bukan hanya sekedar mengumpulkan data, tetapi juga tentang memahami manusia, mendengarkan cerita mereka, dan menjadikan hasil riset sebagai jembatan perubahan sosial. Visi dan nilai profesional adalah Visi saya adalah menjadi peneliti sosial yang berkontribusi dalam pengembangan masyarakat berbasis riset dan partisipatif dengan pendekatan digital dan humanistik. Nilai yang saya pegang adalah integritas, empati, kolaborasi, dan semangat belajar sepanjang hayat. Saya ingin riset saya tidak berhenti di laporan, tapi juga bisa membantu masyarakat dalam menemukan solusi dari tantangan sosial yang mereka hadapi sendiri. Lalu bagaimana peran pembelajaran sepanjang hayat dan kursus kreatif problem solving membantu arah karir saya? Melalui pembelajaran sepanjang hayat dan kursus kreatif problem solving, saya belajar bahwa menjadi peneliti sosial berarti juga menjadi pembelajar sejati. Kursus ini membantu saya melihat masalah bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai peluang untuk berinovasi dan berpikir kreatif dalam mencari sebuah solusi sosial. Saya belajar pentingnya beradaptasi dengan perubahan, terutama di zaman yang dinamis di era digital seperti ini. Misalnya bagaimana menggunakan platform digital untuk survei, wawancara daring, atau menganalisis data sosial secara lebih efektif. Prinsip lifelong learning membuat saya lebih terbuka terhadap metode riset baru dan mendorong saya untuk terus memperbaharui pengetahuan serta pendekatan penelitian. Dalam 6 hingga 12 ke depan, saya telah menyusun langkah konkret untuk mengembangkan diri. Yang pertama adalah langsung belajar dari pengalaman riset kecil seperti membuat survei sederhana atau wawancara dengan masyarakat sekitar. Yang kedua adalah mengikuti pelatihan atau webinar riset sosial baik yang diadakan di kampus maupun platform daring seperti Coursera maupun YouTube. Yang ketiga adalah menulis jurnal refleksi pribadi tentang proses belajar dan teman sosial setiap bulan. Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan komunikasi agar bisa lebih percaya diri nih saat menyampaikan hasil riset di depan kelompok ataupun komunitas. Langkah-langkah kecil ini walaupun sederhana, saya yakin bahwa dari kebiasaan kecil inilah karakter dan kompetensi peneliti sosial akan tumbuh secara perlahan dan berkelanjutan. Terima kasih yang telah mendengarkan refleksi saya. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus belajar, beradaptasi, dan berkontribusi bagi masyarakat melalui bidang yang kita cintai. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.